Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke KPK atas dugaan KKN oleh aktivis dan dosen UNJ Ubedillah Badrun. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa pihak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Kami melakukan riset, kami melakukan analisis teoritik bahwa salah satu buku penting ya sebetulnya yang ditulis oleh Yusi Harakunio yang dia nulis soal RZ Capitalism. Nah, kaitannya dengan Gibran dan Kaisang? Iya, nanti kaitannya saya jelaskan. Datanya apa? Sehingga kalau cuma data-data yang kayak gitu ataupun putusan pengadilan, data apa? Putusan pengadilan inkrah, ya inkrah mau diapain? Kaitannya sama Kaisang apa? Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, para pihak yang ditangkap masih diperiksa oleh tim penyidik. Total ada 14 orang yang ditangkap termasuk Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud. KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta dan juga di Kalimantan Timur terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Satu persatu, pemeran iklan itu sekarang telah menjadi tersangka, bahkan ditahan. Kebetulan atau tidak, hampir semua tokoh di iklan Partai Demokrat itu akhirnya terkait dalam dugaan korupsi. Kita cari riset dan temukan data, oh ternyata perusahaannya anak presiden ini kemudian mendapatkan suntikan dana. Itu bisa dicek di media. Memang mereka mau coba memojokkan kita. Pak Joko Widodo yang tegas mengatakan jadikan hukum panglima. Bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Yaitu pemberian dan penerimaan hadiah atau janji kepada salah satu penyelenggara negara, yaitu kepala daerah di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Penangkapan berlangsung di dua lokasi pada Rabu sore. Penangkapan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji terhadap pejabat negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jadi orang mau kaya nggak ada masalah itu siapa, tapi kan memerlukan cara-cara yang baik, apalagi sebagai presiden. Jadi kami warga negara berhak untuk mempertanyakan itu. Kedua anak presiden ini generasi milenial yang menurut saya harapan bangsa. Nah, jika kalau pembunuhan karakter dimulai sejak sekarang, nggak akan bisa berkiprah lagi di sana. Karakter. Saat ini tim KPK masih terus melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap beberapa pihak yang ditangkap tersebut. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada neraka. Uang 92 miliar rupiah itu untuk membeli saham PMMP diperoleh melalui utang pada perusahaan private equity di Singapura bernama Walker Strategic Investment. Tegas saya katakan sebagai seorang ahli hukum akan terungkap siapa yang berkaitan dengan sahabat kita. Ada keterlibatan dari Pak SBY berarti di sini Pak, soal dari kami. Nanti saya akan ungkap sejelas-jelasnya di KPK nanti. Keterlibatan itu ada, dugaan keterlibatan itu ada. Data semua ini udah kita berikan pada saat tim hak angket memutuskan opsi C ada pelanggaran hukum pada proses bailout diberikan kepada KPK. Jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk
menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat. Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Pelapor itu juga harus bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pelapor yang baik. Kami mohon juga silakan saja buktikan dengan bukti-bukti yang akurat disertai dengan saksi-saksi. Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mensreanya, harus ditindak. Silahkan digigit saja. Kapolda Kalimantan Timur membenarkan adanya kegiatan KPK di Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam rangka operasi tangkap tangan sejumlah pejabat. Sedikitnya ada 3 orang pejabat Penajam Pasir Utara yang ditangkap untuk dimintai keterangan oleh KPK. Sementara itu rumah Bupati Penajam Pasir Utara di Balikpapan Regency masih tampak lengang tanpa aktivitas. Benar, pagi-pagi saya dikonfirmasi sama Deputi KPK, kegiatannya sudah dilaksanakan di Kabupaten PPU. Kita tunggu aja nanti hasil hasil OTT-nya ini. Setelah ada pemeriksaan nanti pihak KPK akan rilis sendiri. Ya. Ada berapa orang, Jenderal? Yang diamankan? Yang diamankan kalau tidak salah informasinya tadi ada 3. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan? Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Buktikan, laporannya wis masuk loh, dibuktikan aja. Aku salah, cekelan aku. Detik ini juga. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara saat dirinya dan adik kandungnya Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan itu dilayangkan oleh Ubedillah Badrun. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur Abdul Ghafur Mas'ud dalam operasi tangkap tangan Rabu 12 Januari 2022. KPK menduga Abdul menerima suap atau gratifikasi. Abdul Ghafur yang lahir pada 7 Desember 1987 merupakan salah satu kepala daerah termuda di Indonesia. Dia berusia 31 tahun saat menjabat sebagai bupati pada 2018 silam. Dan masa jabatan akan berakhir pada 2023. Berdasarkan karakteristik usia, Abdul masuk dalam generasi milenial, yakni kelahiran 1981 sampai 1995. Patutnya kita semua melakukan evaluasi dan kontemplasi. Abdul yang merupakan lulusan Magister Ekonomi dari Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur ini merupakan pengusaha. Dia memiliki perusahaan di bidang perminyakan yakni PT Petro Perkasa Indonesia. Abdul merupakan pengusaha yang aktif bergabung dengan beragam organisasi. Dia didaulat sebagai Bendahara Umum PMI Balikpapan, Ketua Lemhanas Angkatan 6, Ketua Pengusaha Pemuda Pancasila Balikpapan, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Mineral KKSS Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, dan Ketua Umum Aspeksindo Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia. Bukti kedua, lanjut sang netizen, yakni jejak digital Ubedillah Badrun yang diajukan PKS menjadi tim seleksi Cawagup DKI. Terkait hal itu, ia pun membagikan sebuah link artikel pemberitaan dari situs kumparan.com. Awal 2019, Ubedillah Badrun diajukan PKS jadi tim seleksi Cawagup DKI untuk isi jabatan yang ditinggalkan Sandi. Kalau tidak dekat dengan PKS, mana mungkin Ubedillah diajukan PKS, ungkapnya. Adapun bukti ketiga, netizen itu membagikan sebuah link artikel pemberitaan berjudul Hanya PKS yang tolak Perpu Corona. Ubedillah Badrun, DPR kini cuma stempel pemerintah yang dimuat situs kantor berita politik Ermol. Pada tahun 2020, saat Covid membombardir Indonesia, Ubedillah malah mengkampanyekan PKS sebagai partai yang paling konsisten karena tolak Perpu Corona. Padahal Perpu Corona untuk selamatkan warga Indonesia.
masih mengelak, bukan simpatisan PKS, tutur sang netizen. Sementara bukti keempat, netizen itu membagikan sebuah link artikel pemberitaan yang dimuat laman Fajar berjudul Prabowo Sandi sama-sama masuk kabinet Jokowi. Pengamat bilang AHY dan Gatot Nurmantio akan mendapat tempat di hati rakyat. Antek Gatot AHY saat Prabowo Sandi masuk kabinet, Ubedillah juga genit ke Gatot AHY, sebut akan dapat tempat di hati rakyat. Ubedillah memang selalu cari cara untuk bertindak sebagai pembenci pemerintah, penolak keharmonisan bernegara, bebernya. Saya punya keyakinan tidak, kan produk politik. Ya mereka bagian daripada elit-elit kelompok partisan ini sendiri dengan orang-orang kultur dan karakternya seperti ini. Sedangkan pada bukti kelima, menurut sang netizen, terungkap bahwa Ubedillah Badrun menjadi sosok terdepan yang membela PKS ketika berhadapan dengan Gabri pada 2019 silam. Untuk bukti kelima itu, netizen Paltiwes menyertakan sebuah link artikel pemberitaan terkait pelaporan Gibran dan Kaisang itu. Adapun pemberitaan tersebut berjudul Pengamat Politik UNJ Ubedillah Badrun, Bedah Gabri dan Dirinya yang Tetap ASN, yang ditayangkan situs Pos Kota. Ubedillah sangat cinta PKS. Saat muncul Gabri di 2019, ia yang terdepan di publik sebut Gabri tak akan mampu gembosi PKS. Keberpihakannya yang jelas ke PKS membuat media Pos Kota memberitakannya sebagai kader PKS, ujarnya.